Haleluya, puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita masih sehat, masih kuat di dalam kesempatan hari ini. Kita percaya itu semua karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, di kesempatan ini kita sama-sama mau merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu semua karena pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa, dalam kesempatan hari ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu boleh kami lakukan. Kami boleh semakin belajar kebenaran firman-Mu, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini tema firman Tuhan berjudul Divine Purpose. Divine Purpose atau tujuan ilahi. Kita tahu bersama bahwa Bapak Ibu ya, bahwa setiap hal yang diciptakan itu pasti memiliki tujuan, pasti memiliki maksud. Contohnya misalnya gelas diciptakan untuk menampung air, digunakan untuk minum. Piring untuk menampung makanan. Tas diciptakan untuk membawa barang-barang. Bahkan transportasi umum misalnya bis diciptakan untuk membawa banyak orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan semua hal yang diciptakan itu pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita. Allah menciptakan kita, pasti Allah juga memiliki tujuan. Nah, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, berangkat dari satu perenungan ayat yang terkenal, ayat Alkitab yang sudah cukup terkenal Bapak Ibu, khususnya di Perjanjian Lama, yang itu menjadi salah satu ayat hafalan, bahkan ayat favorit, karena ayat ini berisi suatu pengharapan iman umat percaya kepada Tuhan. Kita baca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sesuai dengan Alkitab kita, terjemahan baru, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Kita sudah tahu dan kenal bersama ayat ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat konteks sejarahnya, latar belakang dari ayat ini, teks ini ditulis oleh seorang nabi Yeremia, Bapak Ibu. Dia seorang nabi yang lahir di suatu kota di Yehuda, di kota Anatot. Dia dipercaya Tuhan, dia menjadi nabi pada usia yang cukup muda, usia 20 tahun, sudah dipercaya Tuhan menjadi seorang nabi. Di masa hidupnya pada waktu itu, Bapak Ibu, adalah Yeremia hidup pada waktu akhir dari kerajaan Yehuda, di mana menjelang kejatuhan bangsa Israel ke Babel. Nah, Bapak Ibu,
kalau kita melihat, berarti kisah hidup Yeremia pada waktu itu, mau tidak mau, Yeremia melihat banyak sekali penderitaan, banyak sekali peristiwa-peristiwa tragis, banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan, penghancuran dan lain sebagainya dialami dan dilihat oleh Yeremia. Nah, Yeremia menyampaikan pesan Tuhan bahwa pembuangan ke Babel akan berlangsung selama 70 tahun. Demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu. Dia menyampaikan peringatan kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suara nabi-nabi palsu. Dan dia juga menyampaikan konsekuensi dari ketidaktaatan umat percaya atau bangsa Israel kepada Allah. Jadi banyak Yeremia ini berbicara tentang penghakiman, pertobatan, bahkan pemulihan. Nah, ayat ini Bapak Ibu menjadi satu ayat atau satu pesan penghiburan dari Yeremia bahwa ternyata Allah juga memiliki rencana untuk memberikan masa depan dan tentu harapan, masa depan yang penuh harapan maksud saya, dan bukan kecelakaan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari terjemahan versi lain ya, dari King James Version, di sana dikatakan, "For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Di sana dikatakan, sebab aku mengetahui pikiran-pikiran yang kupikirkan terhadap kamu, demikianlah firman Tuhan. Pikiran-pikiran damai, bukan pikiran-pikiran jahat, yang akan memberikan kepadamu kesudahan yang diharapkan. Kata rancangan ini diterjemahkan thoughts of peace atau pikiran damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera ini diterjemahkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat terjemahan lain ya, dari terjemahan NIV contohnya, demikian. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Di sini rancangan diterjemahkan plans atau rencana, Bapak Ibu. Kalau tadi diterjemahkan rancangan itu pikiran-pikiran damai sejahtera, pikiran yang baik. Kalau di sini rencana. Kalau kita melihat Bapak Ibu dari bahasa aslinya ya, bahasa Ibrani, berdasarkan beberapa kata-kata kunci di sini. Di sini kan Alkitab berkata, sebab aku ini mengetahui. Mengetahui di sini menggunakan kata yadati. Dalam akar katanya yada, artinya mengenal atau mengetahui, tahu ya. Sebab aku ini mengenal. Kemudian rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Nah, rancangan-rancangan ini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani hama hasabot, yang artinya pikiran, rencana, atau maksud. Jadi hama hasabot ya, yang artinya pikiran, rencana, atau maksud, Bapak Ibu. Kemudian apa yang rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, di sini kalau kita melihat ayatnya, itu kata rancangan-rancangan dan kata rancangan yang kedua itu artinya beda walaupun dari akar kata yang sama. Kalau yang kedua ini kata rancangan diterjemahkan mahsebot, artinya maksud dari pikiran hati atau imajinasi dari pikiran hati, dari akar kata casap ya, dari akar kata casap yang artinya memperhitungkan, menyusun, mempertimbangkan dengan sengaja, yang itu kemudian melahirkan atau memiliki tujuan. Itu Bapak Ibu, itu kata rancangan yang kedua. Kata rancangan yang kedua yang
rancangan damai sejahtera. Kemudian damai sejahtera ini Bapak Ibu kita tahu diterjemahkan shalom yang artinya kebahagiaan, kesejahteraan atau keamanan. Kemudian rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, ini kata rancangan kecelakaan itu sebenarnya tidak ada kata rancangan, tetapi langsung kecelakaan gitu, dan bukan kecelakaan. Dari kata leraa, kecelakaan ini diartikan leraa yang artinya dari akar kata ra, yang artinya kemalangan, penderitaan atau kesusahan. Ya, kecelakaan untuk memberikan kepadamu. Memberikan ini dari kata latet, dari akar kata natan yang artinya menambahkan atau menanugerahkan. Ya. Kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan Bapak Ibu. Masa depan. Hari depan ini diterjemahkan acarit, yang artinya ujung waktu atau waktu akhir. Last. Itu waktu akhir yang penuh dengan harapan. Jadi kalau kita melihat teksnya Bapak Ibu, ternyata Allah itu mengenal, Allah itu mengetahui pikirannya, maksudnya, mengetahui rencananya bagi setiap kita. Dan rencananya pun itu hasil dari pikirannya, yaitu hasil dari dia memperhitungkan, Allah menyusun, Allah mempertimbangkan dengan sengaja, yang itu hal yang baik Bapak Ibu. Ya, bukan hal yang jahat. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu dari kutipan salah satu teolog, ya, teolog asal Inggris yang bernama John Gill, itu dia berkata dari ayat ini, dia berkata, Allah tidak pernah merencanakan, tidak pernah merancangkan bahwa atau bahkan berpikir untuk menghadirkan kecelakaan atau kejahatan bagi manusia. Itu perkataan dari John Gill. Ya, ternyata Allah tidak pernah merancangkan atau memiliki pikiran yang jahat terhadap manusia. Nah, kalau kita belajar kembali dari komentar dari satu teolog asal Inggris juga bernama Adam Carter, itu mengatakan begini, bahwa rancangan damai sejahtera atau pikiran yang damai itu dipahami bahwa itu pikiran yang berangkat dari cintanya Tuhan yang tergerak kepada umat percaya. Tentunya hal ini kepada umat Israel. Dan dari cintanya Tuhan yang bergerak itu, dia berjanji. Dia ingin menepati janjinya. Apa? Memberikan rancangan damai sejahtera itu. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Syarat agar janji itu dipenuhi. Bahwa umat Israel harus berdoa dan mencari Tuhan. Dan ketika atau apabila mereka mencari Tuhan dengan segenap hati, umat Israel pasti akan menemukan Tuhan karena Allah mendengarkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar ya, bahwa Allah kita selalu merancangkan apa yang baik. Kalau kita melihat Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama juga, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu, Bapak Ibu. Nah, kata rancangan di dalam Yesaya ini juga menggunakan kata mahsebotai dari akar kata yang sama seperti yang kita pelajari di Yeremia ini.
Itu artinya pikiranku bukan pikiranmu. Itu ya. Rancangan ini digunakan kata seperti itu. Jadi kita bisa belajar bahwa apa yang dikatakan ini ternyata Allah sudah menetapkan kita, merancangkan kita itu berangkat dari pemikirannya Allah sendiri. Dan pemikirannya Allah sendiri itu selalu pikiran yang baik. Kalau kita memperhatikan juga dari Amsal pasal yang ke-19 ayat 21, demikian firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu, keputusan Tuhan ini kalau kita pelajari itu artinya tujuan atau purpose. Jadi tujuan Tuhanlah yang terlaksana walaupun perancangan manusia banyak, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa kita memiliki tujuan. Setiap apapun yang diciptakan itu pasti memiliki tujuan, dan Tuhan merancangkan setiap kita itu apa yang baik, gitu ya. Allah kita percaya Allah kita Allah yang baik, Allah yang setia, dan kita percaya bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna atas masa depan kita. Dan sejak semula Allah itu memiliki rencana yang spesifik terhadap setiap individu. Dan tentu rencana itu rencana yang baik, bukan rencana yang jahat. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita manusia diharapkan untuk apa? Mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sih rencana Tuhan yang baik itu, yang berangkat dari cintanya Tuhan itu, yang berangkat dari pikirannya Tuhan yang baik itu? Apa sih tujuan dan rencananya? Kita diharapkan untuk bisa mengerti dan memahami. Bagaimana caranya? Kita harus tekun mencari Tuhan, Bapak Ibu, agar rencana janji Tuhan itu digenapi. Kita harus tekun mencari Dia. Dan walaupun Tuhan memiliki rencana, kita juga sebagai manusia, kita memiliki peran dan tanggung jawab. Apa itu? Tadi mencari Tuhan. Mencari Tuhan ini kan artinya ada tindakan, ada action yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia, sebagai ciptaan Allah. Ada hal yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita belajar untuk terus menaruh percaya kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita belajar mengerti, mengetahui apa yang menjadi rencananya, dan setelah kita mengerti dan mengetahui, kita mau belajar mengikuti rencananya. Amin. Kita mau belajar mengerti rencananya, dan rencana Tuhan itu rencana yang baik. Kalau kita belajar, kita melihat dari Alkitab kita, Perjanjian Baru, di dalam Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan, sebab kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, lagi-lagi kebaikan, Bapak Ibu. Ya, lagi-lagi hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai manusia, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami sesuatu yang sedang tidak baik, hal-hal yang tidak baik, yang kita pandang hal ini tidak baik menurut kita. Misalnya kita sedang dalam kejatuhan finansial, dalam masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.
kita mengalami hal-hal itu dan kita bergumul, masihkah kita berkata hal ini hal yang baik? Banyak di antara kita hal ini bukan hal yang baik. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa ternyata pikiran Tuhan itu pikiran yang baik. Dan pikiran itu mempertimbangkan, menyusun, dan melahirkan tujuan yang baik. Mendatangkan kebaikan, memberikan hari depan yang penuh harapan, Bapak Ibu. Tetapi secara manusia kita sukar jika kita dihadirkan Tuhan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan kita, permasalahan pergumulan kita, tapi kita harus memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang Tuhan hadirkan itu mendatangkan kebaikan. Bagaimana bisa dibilang baik? Apakah masih ada hal yang baik dari peristiwa yang tidak baik? Peristiwa itu adalah setiap hal yang dihadirkan itu menjadi alat Tuhan, menjadi sarana Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk membentuk karakter kita. Karakter-karakter yang tidak baik itu dibentuk Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang itu tidak baik. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan, yang dimana pikirannya selalu baik, itu mendatangkan kebaikan. Itu mendatangkan nutrisi bagi jiwa kita, Bapak Ibu. Agar kita semakin dibentuk Tuhan, agar kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Ternyata masih ada hal yang baik yang Tuhan sisipkan dari peristiwa yang tidak baik ini. Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, karena kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan tidak dipanjangkan. Biarlah firman Tuhan di hari ini boleh semakin memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Kita boleh semakin mengasihi Allah. Kita boleh semakin percaya penuh kepada Allah, bahwa Allah selalu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Allah merancangkan apapun di dalam hidup kita, semuanya baik. Dan tidak pernah Allah berpikir untuk memberikan kita hal yang buruk, hal yang jahat, kecelakaan, penderitaan. Tidak ada di dalam pikiran Allah, tetapi semuanya pikiran-pikiran yang baik. Kalaupun hal kecelakaan, hal penderitaan itu tertimpa di dalam hidup kita, masih ada hal baik yang masih kita pelajari. Pembentukan karakter kita yang terus ditunggu Allah agar kita serupa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama menyatukan hati kita tutup firman Tuhan di kesempatan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini. Firman-Mu terus mengajar kami bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia kepada kami, Engkau Allah yang terus memikirkan apapun yang baik di dalam kehidupan kami, dan kami mau terus belajar Tuhan untuk memandang setiap peristiwa hidup yang terjadi di dalam kehidupan kami menurut sudut pandangnya Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu di hari ini boleh terus menguatkan kami, yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah kami terus memiliki iman kami bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan meteraikan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu boleh terus tergores dalam hati pikiran kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.